Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novita Anggriani. Saya dari Prodi PMIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dalam buku fikih ibadah yang ditulis oleh Syekh Hasan Ayub. Di buku ini terdapat 6 bab yang menjelaskan tentang sesuci, sholat, azan, zakat, puasa, dan itikaf. Bab pertama yaitu tentang sesuci atau toharoh, ialah suci dari kotoran-kotoran ataupun najis-najis. Di bab ini kita bahas sesuci dari najis ya. Di dalam Islam terdapat beberapa sesuatu yang dianggap najis. Islam memperingatkan kepada kaum muslimin dan mewajibkan mereka agar membersihkannya dari tubuh mereka, dari pakaian mereka, dari tempat-tempat di sekitarnya, tempat sholat, dan dari air yang mereka gunakan untuk makan, minum, membersihkan dari hadas kecil maupun hadas besar. Najis-najis tersebut tidak boleh dibawa, disentuh, dan digunakan untuk hubungan muamalat kecuali karena darurat. Muamalat sendiri adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita ikuti dan taati dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya, jika ada air cukup banyak terkena najis sehingga mengubah rasa, warna, ataupun baunya, maka hukumnya mutanajis. Dan jika air tersebut hanya sedikit, maka menurut ahli fikih atau ulama fikih hukumnya juga mutanajis, sekalipun ia tidak berubah. Contoh najis-najis yang keluar dari tubuh manusia yaitu air kencing, tinja, madzi, wadi, darah haid, darah nifas, darah manusia yang mengalir cukup banyak atau karena kecelakaan, dan lain-lain. Terus, contoh najis yang keluar dari binatang yaitu contohnya seperti air kencing binatang dan kotoran binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Terus bagian dari anggota tubuh binatang yang dipotong dalam keadaan hidup, terus sisa makanan anjing, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu tata cara bersuci dari najis. Dalam bersuci dari najis ialah menghilangkan bekas najis sampai tidak ada sisanya sama sekali, baik berupa bentuk, rasa, warna, ataupun baunya. Dan apabila kita menuangkan air pada air kencing, meskipun hanya sekali saja, tetapi sudah bisa menghilangkan baunya, maka hukumnya sudah suci. Apabila kita menuangkan air pada tanah atau lantai yang terkena najis, lalu bekas najisnya hilang, maka hukumnya sudah suci. Dan bagaimana jika air kencing anak kecil laki-laki yang makannya masih dari menyusui? Untuk mensucikannya yaitu cukup dengan menyiramkan air secara merata pada tempat yang terkena najis tersebut. Adapun pakaian yang terkena air kencing anak perempuan harus dicuci seperti kalau terkena air kencing orang dewasa. Jadi bajunya itu harus dicuci terlebih dahulu. Terus, menghilangkan najis setelah buang air kecil maupun buang air besar itu cukup dengan menggunakan beberapa buah batu yang dapat membersihkan tempatnya. Jika itu tidak ada air, tetapi lebih baik menggunakan air daripada batu. Selanjutnya itu bab yang kedua tentang sholat. Sholat menurut istilah berarti sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hukumnya sholat itu adalah wajib. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama. Sholat diwajibkan kepada setiap muslim yang balik dan berakal, kecuali yang sedang haid dan nifas, sebagaimana yang diterangkan pada pembahasan tentang bab tohara sebelumnya. Sholat tidak diwajibkan kepada orang-orang gila dan orang-orang kafir. Adapun hukum orang yang meninggalkan sholat,
Bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan disertai dengan pengingkaran akan kewajibannya, sementara dia hidup di lingkungan kaum muslimin yang banyak didirikan masjid dan dikumandangkan azan, dan banyak dikunjungi orang baik anak-anak maupun dewasa, kaum muslimin sepakat bahwa hari yang seperti itu adalah orang kafir. Bagi orang yang meninggalkannya disebabkan karena ia malas, namun masih disertai keyakinan akan kewajibannya, maka sesuai dengan kesepakatan jumhur kaum muslimin, ia adalah orang yang fasik tidak sampai menjadikan dirinya sebagai orang kafir. Balasan bagi orang yang seperti itu adalah dibunuh, tetapi ia dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan di pemakaman orang Islam. Dan dia masih digolongkan sebagai bagian dari kaum muslimin. Adapun urusannya dengan Allah SWT sepenuhnya diserahkan kepadanya. Jika dia menghendaki akan disiksanya, dan jika dia menghendaki akan diampuninya. Bab selanjutnya yaitu tentang azan. Azan secara bahasa memiliki makna yaitu permakluman atau pemberitahuan, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya. Surat At-Taubah ayat 3. Adapun yang dimaksud dengan azan secara syariat yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Disyariatkan di Madinah pada tahun pertama Hijriah setelah pembangunan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab disyariatnya azan adalah pada mulanya kaum muslimin di Madinah mengetahui sesaat datangnya waktu sholat dengan istirahat dari masing-masing mereka. Lalu mereka baru berkumpul untuk melakukan sholat. Adapun hikmah azan yaitu satu, memperlihatkan syiar Islam, yang kedua yaitu memperdengarkan kalimat tauhid, yang ketiga yaitu memberitahukan tentang datangnya waktu sholat dan tentang makna sholat, yang keempat yaitu mendoakan kepada jamaah. Bab yang keempat yaitu tentang zakat. Menurut bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain, kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan juga bertambah, dan juga bisa diartikan juga diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi. Hukum Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib, dan kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang hidup di tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang Islami. Barang siapa di antara mereka yang mengingkarinya, ia adalah kafir dan dianggap sebagai orang yang murtad atau keluar dari Islam. Ia disuruh bertobat sebanyak 3 kali. Jika masih tidak mau bertobat, maka sanksi baginya adalah seperti sanksi bagi orang yang keluar dari agama dan mengkufrinya, yaitu dibunuh. Adapun bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat karena ia memang tidak tahu, mengingat ia baru masuk Islam misalnya, atau mungkin tumbuh besar di lingkungan masyarakat yang jauh dari iklim yang Islami atau jauh dari para ulama, ia tidak bisa dihukumi kafir karena alasan-alasan tersebut. Ia harus diajari, diperkenalkan, dan disebutkan dalil-dalilnya terlebih dahulu. Jika setelah ia tetap sombong serta keras kepala, maka statusnya adalah sebagai orang kafir. Bab yang kelima yaitu tentang puasa. Puasa menurut pengertian bahasa ialah menahan diri dan menjauhi dari segala sesuatu yang bisa membatalkan secara mutlak. Kalimat soma fulan anil kalam au anil lahwi au ani badi au ani sur au ani akili au ani syurfi, yang artinya si fulan itu menahan diri atau menjauhi diri dari omongan, dari main-main, dari kebatilan, atau dari kedustaan, dari makan, dari minum, dan lain sebagainya.
Orang-orang yang tidak diwajibkan puasa. Puasanya orang kafir dan orang gila, anak kecil, orang yang tidak mampu secara permanen, wanita yang sedang mengandung dan menyusui. Demikianlah penjelasan dari buku Fikih Ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.